Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Oke Kusmayanti dari kelas C122 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Teman-teman, sebelumnya saya sudah menjelaskan kedua materi dan yang ini adalah materi ketiga yang saya jelaskan. Materi pada kali ini yaitu tentang formulir. Berikut adalah diagram sistem informasi. Nah, ini contoh dari diagram sistem informasi ya teman-teman. Di sini ada dokumen, ada jurnal, ada buku besar, ada neraca lajur, lalu laporan keuangan. Ini semua saling berkaitan ya teman-teman. Di sini juga pada dokumen sumber itu berkaitan dengan sumber subsistem akuntansi yang lainnya seperti subsistem akuntansi pembelian, subsistem akuntansi penggajian, subsistem akuntansi produksi, subsistem akuntansi penjualan, dan juga subsistem akuntansi kas. Selanjutnya di sini ada formulir atau form. Ini adalah contoh gambar formulirnya ya teman-teman. Di sini ada poin-poin yang menjelaskan tentang sistem akuntansi, yaitu organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Poin kedua, formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir yaitu formulir faktur penjualan, formulir jurnal, dan juga formulir rekening buku besar. Selanjutnya ada jenis formulir. Yang ke satu ada formulir satu set, yang kedua ada formulir continuous, yang ketiga ada formulir tanpa karbon, yang keempat ada formulir dengan tinta magnetis, dan yang kelima ada formulir optical karakter. Selanjutnya ada manfaat dan kegunaan formulir. Yang ke satu, untuk menentukan hasil kegiatan. Yang kedua, untuk menjaga aktiva-aktiva dan hutang perusahaan. Yang ketiga, untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Dan yang keempat, untuk menyusun rencana kegiatan penilaian hasil dan penyesuaian rencana. Selanjutnya ada penggolongan formulir. Formulir menurut sumbernya. Poin 1. Formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Poin kedua, formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Poin ketiga, formulir yang diterima dari luar perusahaan. Selanjutnya ada formulir menurut tujuan. Poin ke-1, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Poin kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya di sini ada prinsip dasar dalam dalam merancang formulir. Prinsip ke-1 ada manfaat tembusan atau copy formulir. Guna untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus perlu dibuat beberapa formulir. Prinsip kedua, penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Guna dalam mengumpulkan data, hindari pengumpulan data lebih dari satu kali. Prinsip ketiga, rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Guna untuk dapat dihindari perekaman data yang tidak perlu. Prinsip keempat, unsur internal cek dalam merancang formulir. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan pengisian formulir, perlu dimasukkan unsur internal cek. Selanjutnya, prinsip kelima, nama dan alamat perusahaan pada formulir. Untuk formulir yang dikirim keluar perusahaan, perlu nama, alamat, logo, tujuan untuk memudahkan identifikasi asal formulir tersebut bagi perusahaan penerima.
Prinsip keenam, nama formulir untuk memudahkan identifikasi dan biasanya menggambarkan fungsi formulir tersebut. Misal, form, bukti, permintaan, barang dari gudang. Prinsip ketujuh ada nomor identifikasi pada setiap formulir. Nomor ini digunakan jika perusahaan menggunakan beberapa jenis formulir. Prinsip 8, formulir besar. Untuk menghindari kesalahan pengisian formulir yang besar, setiap garis diberi nomor urut baik pada tepi sebelah kiri maupun sebelah kanan. Prinsip ke-9, pencetakan garis pada formulir. Digunakan jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan tangan. Prinsip 10, pencantuman nomor urut cetak. Digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan untuk mengidentifikasi transaksi. Prinsip 11, rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda seperti yang dicontoh, tanda ini, atau X, atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. Jika informasi yang akan dikumpulkan dengan formulir dapat ditentukan lebih dahulu untuk menghemat waktu pengisian. Prinsip ke-12 yaitu formulir ganda. Formulir yang terdiri dari formulir asli dan tembusan atau karbon lebih satu kali pakai, karbon sekali pakai, kertas tanpa karbon. Selanjutnya ada kapan formulir digunakan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, formulir digunakan jika suatu kejadian harus dicatat. Kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Ketiga, jika berbagi informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama. Dan yang keempat, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Selanjutnya ada manfaat penggunaan formulir elektronik, yaitu tidak pernah kehabisan formulir, tidak pernah ketinggalan zaman, ketidakefisienan formulir dapat dihindari, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah, kecepatan pengisian formulir, penangkapan data yang dilakukan sekali, tidak ada data yang mengambang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.